Bapak Ibu, sebelum saya membagikan firman Tuhan, apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk 1 tahun ini menjadi perlengkapan rohani bagi kita semua Jemaat Victory, terlebih dahulu saya ucapkan selamat tahun baru. Haleluya. Bapak Ibu, tidak terasa 2021 Bapak Ibu. Saya masih dalam ingatan saya ketika 1 tahun yang lalu saya juga berdiri di tempat ini. Saya juga menyampaikan firman Tuhan tentang 1 tahun kita harus ngapain, apa yang harus kita lakukan. Waktu itu saya masih sangat ingat ayatnya, bagaimana kita menjaga kesatuan dan persatuan, bagaimana kita memandang Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita semuanya tertuju kepada Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya masuk, saya mau katakan begini. Ketika kita dalam satu persekutuan, kita semua di tempat ini kita orang-orang percaya. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang kenal Yesus. Amin. Amin. Kita semua orang-orang yang menikmati berkat Tuhan. Amin. Kita semua orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Maka saya percaya kita juga sepakat kita adalah orang-orang yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Jadi di dalam ibadah kita tidak datang sebagai penonton. Katakan sama-sama, saya bukan penonton, tapi saya penyembah. Bapak Ibu, ketika kita datang di tempat ini, makanya dari dulu saya katakan, dari rumah, bahkan sebelum menginjakkan kaki di tempat ini, hati kita sudah beres. Amin. Sehingga apa? Sehingga kita datang menyembah Tuhan, tidak ada satu halangan apapun, tidak ada satu gangguan apapun yang bisa mengganggu hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Makanya semuanya harus disetel sedemikian rupa supaya hubunganmu dengan Tuhan tanpa hambatan, tanpa gangguan jaringan apapun. Termasuk HP Bapak Ibu Saudara semuanya di silent supaya tidak terganggu. Kalau terpaksa tidak ada Alkitab, pakai Alkitab HP. Tujuannya untuk lihat firman, bukan balas WA. Semuanya kita harus persiapkan sedemikian rupa. Karena apa? Setiap orang yang mempersiapkan dengan baik pasti akan menerima yang terbaik. Amin. Tapi orang yang mempersiapkan asal-asalan juga terimanya asal-asalan. Jadi bagaimana pada saat ini kita bawa diri kita bawa hidup kita adalah sesuatu yang sudah dipersiapkan, sesuatu yang sudah ditata, sesuatu yang sudah berwujud yang terbaik untuk kita persembahkan untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu, 2020 kita sudah lalui. Berat ya. Nggak mudah kita melalui 2020. Kata orang-orang di luar sana, bahkan kita semua juga mengalami. Ada yang mengalami kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami mungkin sakit. Tapi saya percaya Bapak Ibu, sampai 2021 ini semua Jemaat Victory tidak ada yang terkena virus COVID-19, semua sehat. Amin. Itu semua karena perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kemudian apalagi Bapak Ibu, apa yang harus kita syukuri di 2020? Allah Immanuel, Allah beserta kita. Dia tidak meninggalkan kita Bapak Ibu semua. Amin. Dan sampai 2021 ini Dia juga tidak meninggalkan kita. Untuk itu catat baik-baik ayat ini. Ini adalah ayat pesan profetik Tuhan khusus kita untuk tahun ini. Mari kita baca Yeremia 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Kita ingat baik-baik ayat ini bersama-sama. Sepanjang 1 tahun ini kita akan melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Nah, ini yang dikatakan Tuhan. Hari ini Tuhan katakan ini kepada kita semua. Kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara semua. Ini adalah milik kita. Ini adalah janji Tuhan yang akan digenapi di dalam kehidupan kita. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, Tuhan berkata bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Bapak Ibu, luar biasa enggak? Bangga gak kita punya Tuhan seperti Yesus?
Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kalau dikatakan kasih yang kekal, berarti kasih yang tidak ada akhirnya, kasih yang tidak dipengaruhi oleh hal apapun. Biarpun sepanjang 2020 hidup kita mau sehancur apa, hidup kita mau sebengkok apa, tetapi kalau 2021 ini kita berkomitmen, Tuhan, saya mau hidup saya lebih baik dari tahun yang kemarin. Tuhan berkata kepada engkau saat ini, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab Tuhan tidak berubah. Kita boleh berubah, tahun boleh berubah berganti, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah berganti. Kasih Tuhan kekal kepada saya, Bapak Ibu Saudara semua. Dan Tuhan berkata, aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Wow, ketika saya baca ayat ini Bapak Ibu, saya bersuka cita karena saya tahu Tuhan Yesus Kristus mengasihi saya dengan kasih yang kekal. Dan Dia akan melanjutkan kasih yang sudah dimulai di dalam diri saya dan kita semua. Kalau Tuhan Yesus mengasihi kita di 2020, terlebih lagi 2021, Tuhan akan mengasihi kita dengan kasih yang sama. Kenapa? Kasihnya kekal bagi saya dan bagi saudara semua. Amin. Makanya jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan jauh dan jangan tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita akan menjadi bulan-bulanannya iblis. Ketika Kain jauh dari hadapan Tuhan, maka yang dia alami adalah kesusahan. Dia mengalami berbagai hal. Tetapi saya yakin percaya, setiap orang yang dekat dengan Tuhan, sekalipun banyak badai, tetap berdiri teguh di dalam Yesus. Amin. Saya percaya kita bisa lalui 2020 dan kita berkata, saya menjadi pemenang atas 2020. Karena apa? Tuhan Yesus Kristus ada bersama-sama dengan saya. Amin. Tidak sedikit yang putus asa Bapak Ibu di 2020. Tidak sedikit yang merasa hancur. Tetapi anak-anak Tuhan tetap berkata, saya lebih dari pemenang. Karena Yesus Kristus yang menjadi pembela saya. Amin. Bapak Ibu, ini adalah janji Tuhan kepada kita untuk 2021 ini. Kasihnya tidak akan pernah berakhir karena kasihnya kekal. Dan Dia berkata, aku akan melanjutkan. Haleluya. Ketika saya baca ini, saya bilang, Tuhan terima kasih. Ampuni kami kalau terkadang kasih kami rasanya terputus-putus. Sedangkan kasih Tuhan kekal adanya Bapak Ibu. Terkadang kasih kita mengalami penurunan, naik turun. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah naik turun. Kasih Tuhan tetap stabil untuk kita. Makanya 2020 kita sudah lalui. Dan kita harus punya satu komitmen. 2021 saya harus lebih baik lagi. Haleluya. Bapak Ibu, ini adalah santuan untuk kita semua. Tetapi kita akan melihat ke depan bagaimana dunia ini akan berjalan. Kalau firman Tuhan berkata bahwa dunia bukan semakin baik. Bapak Ibu, kalau dulu orang mencuri di malam hari, sekarang gak peduli, siang hari berani mencuri. Itu tandanya apa? Dunia semakin jahat. Kalau zaman dulu jarang yang namanya orang tua bisa perkosa anaknya. Kalau sekarang itu hal yang sering terjadi. Kenapa? Dunia semakin jahat. Kita baca satu ayat. Wahyu 22 ayat 11. Nah, ini adalah tantangan, ini adalah hal-hal yang ke depannya kita akan alami. Tuhan tidak pernah berjanji, tidak pernah ada hujan, tidak pernah ada tantangan. Tetapi yang Tuhan selalu janji, aku senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Otomatis walaupun banyak tantangan yang terjadi, tetapi Tuhan janji untuk kita semua hari ini, pada saat ini, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita melewati badai gelombang Bapak Ibu. Nah, ini adalah kejadian yang ini adalah peristiwa yang akan kita alami ke depannya. Kenapa? Sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Dunia ini bukan semakin baik, tetapi semakin bobrok, akalnya semakin bobrok, semakin jahat.
Di Wahyu 22:11 berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Jadi terjadi peningkatan Bapak Ibu. Orang yang jahat semakin jahat. Orang yang cemar semakin cemar. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, saya tahu kejahatan-kejahatan itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Sekarang terang-terangan di depan mata kita orang yang berbuat jahat. Sekarang dengan terang-terangan tanpa malu orang bisa berbuat cemar. Kenapa? Di dalam firman Tuhan juga sudah dinubuatkan bahwa orang-orang fasik yang menjadi mahkota mereka adalah aib mereka. Bapak Ibu, kita akan melihat ke depan orang yang berbuat zina, orang yang berbuat tidak senonoh, itu akan merasa bangga dengan hal itu. Dan saya rasa hal ini sedang terjadi. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, yang menjadi kebanggaan kita bukan hal demikian. Yang jadi kebanggaan kita karena apa? Kita punya Yesus. Amin. Kita punya juru selamat. Kita punya jaminan hidup kekal yang tidak kita dapatkan di luar sana, di kolong langit manapun engkau tidak akan dapatkan selain di dalam Yesus. Ini adalah jaminan yang luar biasa Tuhan sediakan bagi kita. Barang siapa yang berbuat jahat, biar ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biar ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, Bapak Ibu perhatikan, barang siapa yang benar. Kita semua di tempat ini dibenarkan, amin. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Siapa yang kita di tempat ini sudah hidup di dalam kebenaran, maka lanjutkan kebenaran itu. Semakin hari semakin benar, dibenarkan dan dibenarkan oleh firman Tuhan. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Gaya hidup benar dan kudus, ini adalah gaya hidup anak-anak Tuhan, amin. Amin. Jangan ambil gaya hidup perbuatan jahat dan perbuatan cemar. Jangan ambil perbuatan orang fasik. Kalau di Mazmur berkata, berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang fasik. Saya percaya kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang berdiri di jalan kebenaran, bukan orang-orang yang berdiri di jalan orang fasik. Nah, Bapak Ibu, saya berikan tema khotbah untuk awal tahun ini adalah satu visi yang diberikan Tuhan kepada saya secara pribadi 2 bulan yang lalu. Cukup lama Bapak Ibu, untuk mempersiapkan diri kita. Bagaimana kita harus bertindak menghadapi hal ini. Bagaimana kita memperlengkapi diri kita supaya kita tetap teguh di dalam iman kita, di dalam pengharapan kita, dan di dalam kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Temanya adalah bertumbuh dan bertambah. Amin. Amin. Sama-sama sebutkan dengan saya. Bertumbuh dan bertambah. 1, 2, 3. Bertumbuh dan bertambah. Amin. Amin. Bertumbuh dan bertambah. Awalnya saya tahunya bertambah doang. Tapi seiring berjalan waktu, Tuhan katakan pertambahan terjadi seiring terjadinya pertumbuhan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Pertambahan jiwa-jiwa di tempat ini akan terjadi seiringnya terjadi pertumbuhan di tempat ini. Pertambahan iman kita akan terjadi seiring bertumbuhnya iman kita di dalam Kristus. Jadi semua dimulai dari bertumbuh dulu. Jadi Bapak Ibu, kita semua di tempat ini harus bertumbuh supaya bertambah. Bukan bertambah di dalam kuantitas, tapi bertambah di dalam kualitas iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, kalau bertumbuh Bapak Ibu, kalau kita mau bertumbuh, maka kita harus pastikan diri kita tertanam dengan benar di hadirat Tuhan. Amin. Amin. Beberapa minggu yang lalu saya sharingkan bahwa dunia kita adalah hadirat Tuhan. Kalau tanaman, dunianya adalah media tanah. Kalau ikan, dunianya adalah air dan laut. Kalau kita anak-anak Tuhan, dunia kita adalah hadirat Tuhan. Maka pastikan setiap kita tertanam di dalam hadirat Tuhan supaya kita mengalami pertumbuhan.
dan mengalami pertambahan. Amin. Nah, poin pertama Bapak Ibu, bertumbuh dan bertambah dalam hal apa? Saya catat 3 hal dan ini ada dalam firman Tuhan. Pertama, kita harus bertumbuh dan bertambah di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ini adalah perlengkapan senjata kita selama 2021 ini. Kita harus perlengkapi diri kita dengan ketiga hal ini. Supaya apa? Kita bisa menjadi gaya hidup yang kedua adalah orang yang terus melakukan kebenaran dan terus menguduskan diri. Nah, pertama Bapak Ibu, kita harus bertumbuh dan bertambah. Ketika saya lihat 2020, kemudian 2021, kalau angkanya dipisah 20, 21, berarti minimal +1 terjadi di dalam hidupmu. Amin. Pertama, iman. Iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Berarti Bapak Ibu, kalau kita sudah punya sebiji sesawi, marilah kita tambah 1 menjadi 2 biji sesawi kita punya. Amin. Amin. Haleluya. Kalau sudah punya 1, maka usahakan tahun ini engkau bertambah punya 2. Yang kau punya 2, minimal kau bertambah 1, bertambah menjadi 3. Kita amini Bapak Ibu, terjadi pertambahan di dalam diri kita. Terjadi pertambahan kapasitas Tuhan di dalam diri kita. Yang dulunya baca firman Tuhan tidak pernah engkau bertambah, sekarang setiap hari engkau baca firman Tuhan. Imanmu bertumbuh dari firman Tuhan. Jangan harapkan pertambahan kalau tidak ada yang kau tanam. Maka harus terjadi pertumbuhan ini di dalam iman. Sebiji sesawi jadi 2 biji sesawi. Dan saya juga berdoa, yang merindukan keturunan seperti saya dan istri saya, tahun 2001 kalau Tuhan kabulkan bisa bertambah 1. Amin. Amin. Semua yang merindukan pertambahan yang baik di dalam Tuhan, saya berdoa dalam nama Yesus, ini adalah tahun di mana terjadi pertambahan di dalam hidupmu. Amin. Amin. Bertambah dan bertumbuh dan bertambah di dalam iman. Ibrani 11 ayat 1. Ada dari HP-nya bagus sekali. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, saya dalam beberapa waktu lalu saya teringat, bahkan di dalam firman Tuhan sendiri, kalau Bapak Ibu cari dari Kejadian sampai Wahyu, berdoa itu tidak ada yang namanya tutup mata. Yang dikatakan adalah masuk ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Saya berpikir, kenapa kita harus tutup mata? Nah, ini sebenarnya saya tidak pikirkan, tapi Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk saya mengerti dan saya bagikan hari ini. Nah, Bapak Ibu, kenapa? Karena di dalam setiap doa kita, di situ ada iman. Ini sama halnya dengan iman. Iman mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, untuk engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam roh, untuk engkau bisa melihat seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupmu, maka engkau tidak butuh mata jasmani. Yang setuju katakan amin. Amin. Ketika engkau ingin berperang di dalam roh, ketika engkau ingin melihat hal-hal yang supranatural terjadi di dalam hidupmu, bukan mata jasmani ini yang melihat. Maka ada kalanya kita berdoa, kita menyembah, kita menutup mata, karena pada saat itu kita membiarkan tubuh jasmani ini tertutup untuk segala sesuatu, tetapi mata roh kita terbuka. Amin. Kenapa? Mata jasmanimu terbatas untuk melihat, tetapi mata rohmu mampu menembus sampai ke depan sana yang tidak mampu dijangkau oleh mata jasmani. Itu adalah mata rohani.
dan butuh iman untuk bisa memperolehnya. Amin. Ketika kita menyembah Tuhan, terkadang kita harus menutup mata. Karena apa? Kita tidak mau melihat dengan mata jasmani kita, tapi kita mau menutup mata jasmani. Kita mau melihat dengan mata batin, mata rohani kita yang memandang kepada Yesus Kristus. Amin. Kita tidak bisa melihat hal-hal yang supranatural Tuhan buat luar biasa dengan hanya cukup dengan mata jasmani. Engkau butuh mata rohani yang terbuka, mata rohani yang terbuka, tetapi mata jasmanimu tertutup. Karena apa? Ketika engkau mengandalkan mata jasmanimu yang melihat, maka engkau sedang menutup mata rohanimu. Tapi ketika engkau membiarkan mata rohanimu tertutup, engkau sedang membiarkan tangan Tuhan merendah sesuatu dalam hidupmu. Karena apa? Di situ mata jasmani, mata rohani kita yang melihat. Nah, Bapak Ibu, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kenapa dikatakan dasar? Bangunan ini 3 lantai. Yang jadi dasarnya adalah fondasi paling bawah. Dan kalau Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu ukur, bahkan tiang yang di bawah itu besar sekali. Tujuannya apa? Supaya tidak mudah goyah. Nah, kenapa dikatakan iman adalah dasar? Karena iman ini adalah yang paling utama, yaitu kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Paling penting, poin paling utama di dalam hidup kekristenan adalah percaya Yesus. Kalau engkau sudah tidak percaya Yesus, maka next langkah selanjutnya engkau tidak akan alami. Maka untuk sesuatu yang bekerja luar biasa yang Tuhan adakan luar biasa, maka pondasinya harus kuat. Imanmu kepada Tuhan Yesus harus kuat. Jangan sampai imanmu adalah percaya atau enggak ya. Iman kita kepada Tuhan harus percaya 100%. Bahkan 9,99% itu bisa jatuh. Iman kita kepada Tuhan harus 100%. Tidak diganggu gugat oleh keadaan. Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Iman yang 100%, iman yang kuat adalah sekalipun pada saat ini engkau belum menerima janji Tuhan, tapi engkau percaya janji Tuhan adalah milikmu. Tepat pada waktunya Tuhan akan genapi. Amin. Itu adalah iman. Walaupun mata jasmani kita belum melihat buktinya, tetapi dari dalam roh, mata rohani kita sudah melihat apa yang diperbuat Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka iman harus bertambah-tambah, harus bertumbuh dan bertambah. Jadi dari 1 biji sesawi sekarang sudah jadi 2 biji sesawi. Luar biasa. Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini juga dulu saya pernah singgung, Bapak Ibu. Apa yang kita harapkan di dalam Yesus Kristus, kita akan memperoleh menjadi bukti yang akan dilihat oleh mata jasmani kita pada saat yang ditentukan Tuhan. Maka iman ini harus semakin bertambah-tambah. Bapak Ibu, ketika kita menyembah Tuhan, di situ ada iman. Kita menyembah Tuhan, kita mengangkat tangan kepada Tuhan, karena di situ ada iman. Di sorga sana ada Tuhan Yesus Kristus yang sedang menikmati setiap pujian penyembahan kita. Amin. Bapak Ibu sadar nggak? Ketika kita menyembah Tuhan, haleluya, sorga mendengar setiap pujian penyembahan kita. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita bersorak-sorai di depan Tuhan, Tuhan bersuka cita di sorga melihat anak-anaknya menyembah Dia. Ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, rohmu sedang menyatu dengan roh Bapa di sorga. Dan itu butuh iman. Tanpa iman kita tidak bisa mencapai hal itu, Bapak Ibu. Nah, iman membuat kita menerima bukti dari janji-janji Tuhan. Percaya Bapak Ibu bahwa setiap apapun janji Tuhan di dalam firman Tuhan ini, engkau butuh iman untuk ini tergenapi di dalam hidupmu, walaupun dengan cara yang berbeda. Saya berikan satu contoh. 110 rencana Tuhan adalah nilainya 10. Ada yang 1 tambah 9 Tuhan adakan.
Ada yang 5 tambah 5, ada yang 7 tambah 3, ada yang 2 tambah 8. Tetapi semuanya sama. Tuhan, apa yang sudah dijanjikan dalam firman Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai untuk menepatinya. Maka biarkanlah iman kita semakin hari semakin bertambah-tambah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, bagaimana supaya iman kita bertumbuh, Bapak Ibu? Bagaimana supaya iman kita bertambah? Mari kita baca di Roma 10 ayat 17. Roma 10:17. Jadi ini rumusnya untuk 1 biji sesawi jadi 2 biji sesawi. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu, imanmu akan semakin hari semakin kokoh jika engkau dekat dengan firman Tuhan. Amin. Imanmu semakin hari akan semakin perkasa kalau setiap hari engkau tidak melewatkan 1 hari pun tanpa menerima firman Tuhan. Karena percaya, setiap hari ada yang baru yang Tuhan sampaikan kepada kita lewat firman Tuhan ini. Sekalipun ayatnya yang sama, tetapi Tuhan punya sesuatu yang baru setiap hari untuk dinyatakan kepada kita. Setiap hari jangan lepas dari firman Tuhan. Karena ketika kita intim dengan firman Tuhan, maka iman akan timbul, iman akan bertumbuh, dan iman akan bertambah di dalam hidup kita. Jadi poin pertama adalah untuk memperlengkapi kita sepanjang tahun ini, maka kita harus bertumbuh dan bertambah-tambah di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, Ibrani 6:19-20. Ibrani 6:19-20. Nah, yang kedua adalah pengharapan. Jadi Bapak Ibu, tadi saya bikin satu bagan. Kalau iman itu adalah akar sebuah tanaman pohon. Kemudian pengharapan itu adalah pohonnya sendiri. Dan kemudian kasih itu nanti adalah buah dari iman dan pengharapan. Nah, yang kedua adalah kita harus perlengkapi diri kita dengan pengharapan di dalam Tuhan. Ibrani 6:19-20 begini bunyi firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke bahkan tabir 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, apa yang jadi pengharapan kita di tahun 2021 ini? Saya percaya ada banyak yang menjadi harapan kita. Kalau tadi di ayat pertama kita sudah tahu bahwa kasih Allah adalah kekal dan Dia akan melanjutkan kasihnya di dalam kehidupan kita. Maka 2020 sudah kita tinggalkan. 2021, apa yang menjadi harapan kita? Mungkin banyak harapan-harapan. Harapan itu apa sih? Harapan itu adalah sesuatu yang kita inginkan terjadi ke depan, sekalipun belum terjadi. Nah, harapan ini akan semakin besar, semakin kuat ketika akarnya, yaitu adalah iman, semakin bertambah-tambah. Ketika imanmu bertambah, maka pengharapanmu akan semakin kuat. Ketika pengharapanmu kuat, bertambah subur, lebat, maka pasti akan menghasilkan buah, yaitu adalah kasih. Jadi ketika saya diberikan satu bagan ini, saya bilang, luar biasa Tuhan. Ketiga hal ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Akarnya adalah iman, pohonnya adalah pengharapan, buahnya adalah kasih. Jadi 3 hal yang berurutan. Nah, di ayat 19, tolong kembali ke ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat, Bapak Ibu. Kapal besar, kalau dia berhenti butuh sauh untuk lemparkan jangkar. Dan sauh itu bukan ikat yang sembarangan, bukan tali sembarangan, tapi dia besar. Jadi ketika sauh itu sudah dilabuhkan, dikatakan
dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ketika kapal itu dilemparkan jangkarnya dan saunya itu kuat, maka biarpun banyak gelombang, maka tidak akan terombang-ambingkan. Amin. Amin. Saya bawa sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Ketika iman kita kuat, maka otomatis pohonnya semakin besar. Ketika pohonnya semakin besar, biar ada angin badai, pohon itu tidak akan tumbang. Ketika iman dan pengharapan kita saling bertumbuh dan bertambah, maka biarkan badai dari berbagai arah datang menghampiri hidupmu, engkau tidak pernah akan tumbang. Amin. Tadi dikatakan yang jahat semakin jahat, yang cemar semakin cemar. Tetapi kita anak-anak Tuhan adalah orang yang semakin benar. Setiap hari semakin dibenarkan oleh firman Tuhan dan semakin dikuduskan oleh Tuhan. Iman kita semakin mencorok ke dalam, kuat ke sana kemari, dan pohon pengharapan kita batangnya semakin kuat, sehingga biarpun badai datang menggoncang, engkau tidak pernah akan tumbang. Karena apa? Akarnya adalah iman kuat, dan batang pohonnya adalah pengharapan juga bertambah besar. Pengharapan itu adalah sau yang kuat. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus belum datang ke dunia, tidak ada satupun yang mampu sampai ke ruang Maha Kudus. Ketika Tuhan Yesus belum menebus kita dengan sungguh-sungguh, belum menebus kita datang ke dunia, kita adalah orang yang terpisah hubungannya dari Tuhan. Makanya ketika Tuhan Yesus disalib, hal pertama yang terjadi apa? Tirai bayi suci terbuka. Di sini dikatakan apa? Yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah jadi korban, jadi imam besar untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus, masuk ke dalam sorga. Dia membuat pemisah antara kita dan Bapa di sorga tersingkapkan. Nah, Tuhan Yesus Kristus telah melabuhkannya sampai ke sana. Jadi kalau saya sederhanakan Bapak Ibu, kita ini ibarat kapal di mana jangkarnya sudah sampai di sorga dan kita lagi berjalan menuju ke sana. Kalau pengharapan ini, kalau sauh ini kuat, maka apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa memutus hubungan kita dengan Tuhan. Ketika sauh itu kuat, maka pasti kita akan berjalan sampai kepada tujuan kita, yaitu apa? Sorga yang Tuhan sediakan, langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Ketika pengharapan kita di dalam Tuhan semakin gemuk pohonnya, maka akan semakin kokoh. Bapak Ibu, coba lihat kalau ada angin kecil aja, kalau pohon cabai kita tiup saja pasti akan goyang. Tapi coba tiup pohon kelapa, itu nggak akan bisa gerak. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Kalau iman kita, akarnya adalah iman, dan pengharapan kita kuat, maka tidak ada yang mampu memisahkan kita dari kasih Bapa. Biar banyak hal yang kita alami sepanjang 2020 ini, saya yakin pohon pengharapan kita semakin besar, semakin kokoh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Itu adalah yang kedua Bapak Ibu. Harapan kita di dalam Tuhan semakin besar, semakin bertambah-tambah, semakin kuat. Dan ketika akar sudah menjalar, kemudian pohonnya, daun-daunnya sudah bertumbuh, maka sudah pasti akan berbuah. Yang ketiga adalah perlengkapi diri kita dengan kasih. Amin. Amin. 1 Korintus 13 ayat pertama sampai ketiga. Nah, Bapak Ibu, ketika iman pengharapan sudah bertumbuh, maka hasilnya adalah kasih kepada Tuhan. Dan kasih menjadi bukti dari segala sesuatu Bapak Ibu. Ketika saya baca ayat ini, ngeri saya. Firman Tuhan berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Kalau saya sederhanakan begini,
Biarpun pohonnya sebesar apapun, biarpun daunnya selebat apapun, kalau dia tidak berbuah tetap tidak berfaedah. Biarpun pohon mangga kita tinggi besar, daunnya lebat, tetapi kalau tidak pernah berbuah, tidak ada faedahnya. Firman Tuhan juga mau berkata, walaupun iman kita bilang iman kita, pengharapan kita adalah sesuatu yang besar, tetapi kalau tidak ada bukti dari buahnya adalah kasih, maka semuanya adalah sia-sia. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, ini adalah Paulus yang tulis, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tahu Bapak Ibu kalau gong dipukul, gong kok bisa gong? Karena isinya kosong. Toples kue yang aluminium itu, kalau nggak ada isi, dikeng, suaranya besar. Karena apa? Tidak ada isi, kosong. Tapi coba isi dengan penuh, kita gini-gini nggak, bunyinya kecil, hampir nggak berbunyi. Tetapi dikatakan orang yang tidak punya kasih sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Disentuh dikit, cing, cing. Karena apa? Tidak ada isi. Bapak Ibu, jadi orang yang sering gemerincing dan berkumandang, jangan-jangan tidak ada isi. Kita harus perhatikan hidup kita. Apakah kita orang yang sering berkumandang dan gemerincing? Perhatikan apakah ada isi atau tidak ada isi. Karena apa? Ketika ada isi, pasti bunyinya tidak akan gemerincing, Bapak Ibu. Nah, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, ini sempurna ini. Bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Korea, bahkan bahasa malaikat bisa. Tapi Paulus berkata, jikalau aku tidak punya kasih, semuanya adalah sia-sia. Sekalipun kita menyembah Tuhan, karena engkau bisa menyembah Tuhan tanpa kasih. Engkau bisa teriak-teriak sembah Tuhan tanpa kasih, bisa. Tapi bahkan di dalam heningmu, engkau bisa berkasih-kasihan dengan Tuhan. Tuhan tidak hanya butuh sekedar gemerincing dan gongnya yang berkumandang, tapi Tuhan butuh hati yang tulus ikhlas menyembah Tuhan. Tahu gak tadi lagunya? Ku tahu hidupku dimulai dari dasar engkau menyadari bahwa hidupmu adalah penyembahan itu sendiri. Bukan suaramu yang menyembah Tuhan, tetapi mulai dari diri, mulai dari hatimu yang berkata, Tuhan, saya mengasihi Engkau. Tuhan butuh bukti dari kita. Tuhan gak butuh janji dari kita. Karena seringkali manusia mengingkari janjinya sendiri. Ayat kedua, sekalipun aku mempunyai karunia, Bapak Ibu, kalau orang sudah berkarunia, berarti sudah menikmati, mengecap kebaikan Tuhan. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Bayangkan Bapak Ibu, punya karunia, bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun memiliki ini tadi, sekalipun akarnya kuat, memiliki iman yang sempurna, bukan lagi kuat tetapi sempurna untuk memindahkan gunung. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bapak Ibu, ini menampar hati saya. Saya bilang, Tuhan, saya mau periksa hati saya lebih dalam lagi. Saya tidak mau jadi gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tahun 2021, kita harus sadar dan berjaga-jaga untuk memperlengkapi diri kita ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Ayat ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, segala sesuatu, engkau yang punya semuanya, bahkan engkau sampai telanjang engkau bagi-bagikan semuanya, tapi kalau dasarnya bukan kasih, itu semua tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Haleluya. Ayat 1-3 ini menjadi cross check, menjadi check up rohani bagi kita.
Apakah dari segala sesuatu yang kita lakukan dasarnya adalah kasih? Apakah ketika kita datang dari rumah ke tempat ini dasarnya adalah kasih? Apakah ketika WL menaikkan pujian dasarnya adalah kasih? Apakah ketika saya pun menyampaikan firman Tuhan ini, apakah dasarnya adalah kasih saya kepada Tuhan Yesus? Atau saya sekedar lagi cari tender di hadapan Bapak Ibu semua? Saya bilang, Tuhan, periksa sampai ke dalam hati saya. Saya tidak mau salah. Karena Paulus berkata demikian. Sekalipun punya karunia bernubuat, sekalipun tahu bahasa malaikat, tapi kalau tidak ada buahnya, maka tidak ada faedahnya. Ayat keempat, lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kadang orang berpikir kasih itu adalah ngasih duit, ngasih ini, ngasih itu. Nah, kita baca ayat ini. Kasih itu gak hanya sekedar kasih duit, kasih beras, kasih ini, kasih itu. Kasih itu apa? Sabar. Nah, biar bunyinya nggak merincing canangnya, biar gongnya nggak berkumandang, maka harus diisi penuh dengan ini. Diisi pertama oleh sabar, kemudian murah hati. Nah, itu dia salah satunya tadi. Kemudian tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Lanjut ayat kelima. Tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Bapak Ibu, bersukacitalah karena kebenaran. Jangan bersuka cita karena ketidakadilan. Jangan sampai suatu saat ada saudara kita yang mengalami ketidakadilan dan kita berkata, rasain loh. Firman Tuhan berkata, engkau harus bersuka cita karena kebenaran. Itu adalah kasih. Ayat ke-7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8. Kasih itu tidak berkesudahan, Bapak Ibu. Kenapa? Buahnya harus terbukti. Karena kasih itu berlanjut di bumi dan di sorga. Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi dikatakan kasih tidak berkesudahan. Kenapa? Kasih adalah karakter Allah sendiri. Kita pun ditebus karena kasih Allah yang begitu besar. Nah, jadi Bapak Ibu, awal tahun ini, minggu pertama ini, perhatikan kantung hidup kita. Apakah sudah diisi oleh hal-hal yang tadi? Karena kalau tidak diisi, ketika disetil sedikit akan gemerincing bunyinya. Tapi kalau terisi penuh pasti tidak akan gemerincing bunyinya. Amin. 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 Perlengkapi dirimu dengan pertama iman, pengharapan, dan kasih. Maka saya percaya engkau bisa melalui 2021 ini bersama Tuhan. Dan seperti Tuhan membawa kemenangan di 2020, engkau juga akan menerima kemenangan di 2021. Amin. Satu ayat lagi penutup Bapak Ibu. 1 Korintus 13 ayat 13. Ini dia. Ini yang Tuhan kasih kepada saya, 3 hal ini. Demikianlah tinggal. Jadi segala sesuatu nanti akan berakhir, tetapi tinggal ketiga hal ini. Yaitu pertama, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Karena buah iman dan buah pengharapan adalah kasih. Percuma kalau pohonnya besar, akarnya kuat, tapi kalau tidak berbuah, tidak ada faedahnya. Bapak Ibu, marilah kita perlengkapi hidup kita sepanjang tahun ini dengan iman, pengharapan, dan kasih. Karena Tuhan mau beracara lebih di dalam kehidupan kita, khususnya untuk semua jemaat GB Victory. Persiapkan diri kita untuk dipenuhi iman, pengharapan, dan kasih, dan engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan adakan dalam kehidupan kita.